Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 7 R53 dengan tugas mewawancari seorang guru sanggar dari Margasari. Sekarang saya berada di RPT Ciracas Prima. Dengan saya sendiri Muhammad Iksan ID dengan NPM 2023 43502130. Dengan saya Muhammad Hamdi Basir dengan NPM 2023 43 502147. Dengan saya Rifki Novianto dengan NPM 2023 4350 2152. Oke, selanjutnya Mas boleh memperkenalkan diri dari sanggar apa dan nama Masnya sendiri siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya David Kitnasto. Saya selaku penata tari dan selaku pengajar di Sanggar Margasari. Nah, kebetulan itu Margasari itu ada 3 cabang. Iya, 3 cabang. Kebetulan cabang pertama itu di Bekasi. Lalu yang kedua di Ciracas Prima. Lalu yang ketiga itu ada Gedung Kesenian Condet. Nah, itu untuk skala profesional untuk produksi. Iya. Itu. Kasih sebelumnya Mas perkenalan dirinya. Ya, siap. Untuk mempersingkat waktu kita langsung pertanyaan aja. Nah, yang pertama pertanyaannya Mas, hal apa yang membuat Mas tertarik pada dunia tari dan membuat sanggar seni tari ini? Oke. Hal yang membuat saya tertarik oleh khususnya dunia seni karena memang kebetulan punya garis keturunan dari orang tua. Salah satunya ibu. Karena ibu itu dulu kan memang pecinta seni. Yeah. Jadi pada waktu kecil saya selalu diajak beliau mengajak terus memperkenalkan kebudayaan seni khususnya tari. Nah, dari situlah berawal hanya melihat makin suka. Dan pada akhirnya sampai detik ini ya saya mengembangkan apa yang sudah saya pelajari lalu saya kembangkan lagi kepada anak-anak. Nah, terus tujuan untuk membuat sanggar sebetulnya itu adalah pemilik sanggar itu ada namanya Pak Samsudin. Ya, beliau itu pemilik sanggar. Nah, sanggar ini sebetulnya sudah berdiri sejak 1937. Nah, 1937. Kebetulan memang beliau itu memberikan ruang untuk para generasi muda, salah satunya saya itu untuk mengembangkan itu sih. Kecintaan saya kepada seni memang dari dulu, dari garis keturunan sampai sekarang. Berarti itu Mas dari dulu itu latar belakangnya emang kayak misalnya Mas ada dari sekolah sering ikut tari atau gimana, itu ada nggak? Komunitas. Dari komunitas seni. Berarti kalau kayak di sekolah itu nggak ada gitu? Nggak ada. Kebetulan dalam satu ruang lingkup tempat tinggal saya pribadi itu komunitas seni Mas. Jadinya ya otomatis itu mengalir ya. Iya. Mengalir berjalannya waktu ya. Lanjut pertanyaannya dari saudara Hamdi. Kan banyak ya tarian-tarian yang dari luar masuk ke Indonesia, termasuk K-pop yang sekarang tuh lagi tren mendunia. Nah, menurut Mas, apakah di sanggar ini ikut menyesuaikan cara mengajarnya dengan perkembangan zaman? Hal ini dari tarian luar, tarian dalam yang lokal dimodifikasi atau yang lain gitu. Oke. Kalau bagi saya itu memang tidak bisa dipungkiri dan kita tidak bisa mencegah ya Mas. Iya, betul. Karena kan budaya luar itu kan itu lebih mudah menjamur di kalangan kami. Namun tetap kami akan coba untuk memberikan satu pemahaman bahwasanya tradisi kita tuh justru lebih kaya. Iya, betul. Justru lebih kaya. Nah, ada beberapa mungkin orang awam melihat bahwasanya seni tari khususnya yang ada di Indonesia itu kok gini-gini aja gitu kuno lah. Nah, dari situ kita juga mengevaluasi diri bahwa kita tidak akan menutup mata atau tidak akan menutup telinga, karena kita juga harus melihat perkembangan kesenian di luar sana. Iya, betul. Artinya dari situlah kita muncul ide-ide gagasan baru, inovasi baru yang memang harus kita kembangkan. Jadi tradisi tetap kita jaga, kita perkenalkan kepada anak-anak untuk mencintai tradisi itu. Barulah setelah itu kita berikan mereka pemahaman tentang
bagaimana menyikapi dalam setiap perkembangan, salah satunya perkembangan di dunia seni. Seni. Jadi ngikutin setiap zaman pasti. Ya, Pasti. Lanjut dari saudara Rifki atau ambil lagi mau bertanya? Kan kayak ada murid baru nih Mas di Sanggar Seni. Nah, itu kalau misalnya ada yang stuck atau sulit belajar, itu solusi Mas atau strateginya bagaimana? Oke. Ya, anak-anak itu kan yang pasti kita melihat dari psikologis anak ini. Pertama seperti itu. Jadi memang ada kalanya di saat kita menemukan hal-hal yang sulit. Nah, namun memang ada kalanya kita harus mengikuti mood dari setiap anak tersebut. Misalnya salah satunya di sanggar kami itu kita ada beberapa pengenalan tahapan ragam berat. Misalnya ragam dasar tarian Betawi, khususnya ragam dasar itu Kang Aji. Nah, biasanya itu setiap 6 bulan itu kita uji kelayakan atau ujian tari. Ujian tari. Nah, jadi selama 6 bulan mereka menimba ilmu terus sampai pada titik mereka memahami hal itu. Karena selain kita mengajarkan mereka untuk mencintai tarian tersebut, kita juga harus memberikan pemahaman seperti itu. Nah, bila kita menemukan misalnya salahnya seperti tadi anak-anak yang mainnya agak sulit, nah itu akan kita berikan perhatian khusus, Mas. Perhatian khusus. Perhatian khusus. Entah itu dari durasi waktu yang lebih panjang atau lebih terperinci, lebih detail. Jadi kita tidak pernah meninggalkan seorang anak yang memang notabene itu misalnya selalu tertinggal, tapi kita tidak meninggalkan, melainkan terus memberikan satu motivasi, terus menjadi bahan keseriusan kita untuk tetap memberikan satu arahan pelajaran si anak ini untuk tetap mampu mengikuti pelajaran tersebut. Itu sih. Kalau misalnya dari kan kata Mas ada ujian itu setiap 6 bulan, itu mereka ada di titik lulus itu ada syarat tertentu yang harus mereka harus mereka capai atau gimana? Ada. Salah satunya nih, misalnya kan dalam setiap 6 bulan itu kan ujian. Nah, kita ada yang namanya ujian triwulan. Praujian. Sebelum mereka menuju ke 6 bulan ke depan, mereka harus mengikuti praujian. Nah, di saat praujian kita menilai berdasarkan nilai dengan warna. Jadi istilahnya kalau misalnya mereka mendapatkan warna hijau, artinya layak. Nah, dan itu kita hanya bisa melihat perkembangan si anak ini. Namun jika si anak ini mendapatkan warna kuning, itu menjadi perhatian kami selaku pengajar. Nah, jika memang mengharuskan mendapatkan stiker merah atau berwarna merah, itu khusus, perhatian khusus seperti itu. Jadi kita harus betul-betul bukan menekankan si anak untuk bisa, tapi paling tidak yaitu tadi perhatian khusus supaya kita tuh betul-betul si anak ini betul-betul terus belajar. Jadi artinya ada beberapa tahapan-tahapan tertentu. Nah, jika demikian, dari situlah peran pelatih untuk fokus terhadap perkembangan anak. Seperti itu sih, Mas. Terus sebelum masuk ke sini ada tes khususnya untuk anak tari ini atau bagaimana, atau emang sukarela anak-anak tersebut masuk ke Sanggar Seni untuk mempelajari tari? Kalau dari kami, dari Sanggar tidak menutup diri, Mas. Dalam artian siapapun yang mau belajar monggo silakan. Namun ada beberapa ketentuan yang memang harus mereka ikuti. Salah satunya paling tidak setiap seminggu sekali mereka harus hadir, seperti itu. Tapi jika mereka misalnya minggu pertama mereka masuk, minggu kedua tidak masuk, itu menjadi perhatian juga buat kami. Maksudnya kita akan memberikan satu informasi bahwasannya kamu bisa ya biasanya gitu kan. Jangan mau ketinggalan dengan anak-anak yang lain. Jadi kita tidak ada kriteria kok, Mas. Kita terbuka untuk siapapun. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan dari lanjutnya nih, sekarang kan tarian modern udah merajalela di seluruh Indonesia ya. Nah, apakah tarian Sanggar ini tarian apa namanya? Tapi Tradisional ini
budaya menjadi lokal, apakah menjadi pudar sangat atau masih di globalisasi di apa? Gini Mas, yang saya izin jelaskan ya. Jadi kan dari yang sebelumnya itu yang K-pop. K-pop gitu ya. Ya. Jadi kita gimana cara jaga budaya lokal di tengah era globalisasi ini yang kayak semakin hari K-pop tuh semakin banyak, terus nggak tentu K-pop doang, dari Korea banyak yang masuk ke Indo, dance itu. Terus gimana cara kita buat ngejaga budaya lokal ini supaya nggak hilang secara terkikis gitu? Oke. Yang pertama kalau untuk menjaga itu udah tanggung jawab kita semuanya sebetulnya. Iya. Ya. Kita semuanya. Cuman sebetulnya persoalannya adalah kalau K-pop itu apa ya? Itu sangat mudah menjamur. Iya, Lalu yang betul. kedua itu apa ya? Sekarang kan dunia itu lebih mudah ya Mas. Salah satunya Iya. dari handphone itu kita bisa melihat panggung, kita Iya. bisa melihat kebudayaan yang Iya. lain. Nah, tugas kami itu tadi minimal kita mengenalkan mereka untuk cinta dengan budaya. Salah satunya kita juga harus pendekatan dengan si anak tersebut. Iya, betul. Itu ini loh, ternyata budaya kita tidak sedikit, budaya kita kaya kan budaya. Nah, saya juga akan memberikan pemahaman ke mereka bahwasanya ini loh Kak David waktu itu pernah nari di Singapura, nari di Iya. mana, nari di luar Oke. negeri, hampir seluruh dunia keliling. Itu hanya membawakan tari tradisional milik Indonesia. Nah, jadi kan Iya. dari situlah mereka akan memahami, oh ternyata Kak kalau ke sana biayanya mahal ya? Enggak, karena itu cuma bawa badan. Sudah dibayar bawa badan. Terus dengan kesukaan Kak David memperkenalkan tradisi budaya kaya akan kesenian yang ada di Indonesia, Kak David kenalkan di seluruh negara, itu termasuk bangga. Oh gitu ya Kak, iya seperti itu. Jadi sebetulnya peran kesenian sih Mas, sebetulnya peran Iya, kesenian. Peran kesenian, dan memang program dari setiap komunitas sanggar memang mencoba untuk mempertahankan Dan itu Mas, budaya itu. supaya itu. Lalu kemudian bila ada waktu kita mungkin bisa berdialog atau mungkin bisa ke sekolah-sekolah memperkenalkan budaya, bahwasanya ini loh budaya yang keren, karena itu tadi kita harus memberikan satu gambaran, itu pemahaman terhadap si anak. Kalau misalnya mereka hanya melihat, memesis, mengikuti, tapi tidak tahu dalam makna setiap tarian tersebut, dan mereka hanya bergerak saja. Tapi kalau mereka paham dengan makna atau filosofi tarian ini seperti apa, mereka mungkin saya rasa sangat suka Betul. Nah, lalu yang kedua adalah peran pelatih dan peran penata atau koreografer harus berinovasi. Jadi misalnya kan banyak yang membuat anak-anak zaman sekarang suka itu karena memang gerakannya cuma K-pop, misalnya bebas ya, bebas dan tidak ada batasan sama sekali. Berbeda jauh dengan tradisional. Tradisional itu ada batasan, ada etika, ada estetika, ada adab. Nah, dari situ kita mencoba untuk berangkat dari sebuah tradisi menjadi sebuah bentuk kreasi yang kekinian. Jadi tidak lagi kita menengok ke belakang, tapi tetap kita menjaga adab-adab yang sudah terbentuk. Seperti itu. Jadi sebetulnya peran kita semuanya sebetulnya salah satunya pelatih, penata dan koreografer untuk terus berinovasi, memperkenalkan bahwasanya ini loh, tari kreasi itu memang bisa kayak K-pop lah, bisa seperti yang lain seperti ini. Soalnya kan kalau sekarang tuh rata-rata anak cowok tuh lebih memilih kayak K-pop betul. Dibanding kayak tradisional, kayak mungkin kalau yang cowok sekarang tuh kayak masih ada rasa malu atau gengsi atau apa. Jadi kalau ibarat kalau K-pop mereka siap atau mereka kayak oke lah belajar gitu, tapi kalau buat ke tradisional tuh kayak mereka nggak, kayak kami tadi tanyakan itu. Karena ini Mas, kalau kita kan melihat satu yang tadi yang saya ulas itu bahwasanya psikologis. Anak-anak SD itu dia lebih suka memesis atau mengikuti tanpa harus memahami di setiap apa yang diikuti. Ini asik, udah berdasarkan dengan keseruan dia, keasikan dia dan kesenangan dia untuk melihat satu media itu sebetulnya. Itu sih. Oke. Selanjutnya saya bertanya dari saya. Biasanya anak-anak atau murid baru tuh mereka kesulitan ketika belajar apa? Belajar tari di
dalam hal apa gitu anak baru? Sebetulnya sih gerak ya Mas, karena kan itu tadi tradisional itu memang lebih mendalam, satu lebih mendalam, lalu kedua juga apa namanya memang lebih sulit karena kan itu tadi perbedaannya, yang satu tradisional, yang satu modern. Kalau modern itu kan satu universal dan memang tidak ada isi ya. Tapi kalau tradisional itu kan betul kompleks ya, gitu. Nah, hal awal yang menurut saya selaku pelatih itu memang ragam atau bentuk. Nah, mereka kan melihat dulu sebetulnya. Makanya kalau kami itu skemanya adalah misalnya hari ini si anak baru masuk, langsung ikutin. Jadi mereka belajar memesis dulu, mengikuti dulu. Nah, dari situ kita melihat perkembangan si anak. Oh, ternyata memang daya tangkap itu kan setiap anak berbeda. Wah, ini ternyata mampu, ini tidak. Nah, lalu kita catat dalam buku harian kita. Lalu yang kedua, baru kita bisa berbicara bentuk basic gerak, ragam gerak seperti itu. Nah, biasanya itu selain bentuk tempo yang biasa kita temui, temponya dengan beat berapa, lalu gerakannya tidak sesuai tempo. Sebetulnya itu sih yang sering kita temui seperti itu. Dua hal itu sih sebetulnya. Terus kalau cara mengatasi tempo ini bagaimana Mas? Kayak anak-anak sulit mengikuti temponya. Awal-awal mungkin sulit. Ya, Awal-awal mungkin sulit. Sebenarnya prosesnya Mas. Awal-awal memang pasti sulit awal-awal. Tapi berjalannya waktu mereka pasti akan memahami itu. Bahkan misalnya kalau si anak ini tidak menemukan titik temunya, saya duduk bareng dengan si anak ini, kita dengarkan dahulu. Temponya seperti ini, dam, seperti itu. Nah, tempo itu ada 3 tahapan. Nah, ini tempo dasar. Nah, tempo sedang, tam. Tempo dasar kan tetap tam. Tempo sedang tam. Tempo cepat tam. Jadi ada 3 tahapan. Jadi kita mengenal tempo dulu. Tempo, lalu yang kedua kita selaku pelatih akan memberikan satu contoh, beberapa hal contoh untuk dia untuk mengikuti. Lalu yang terakhir adalah memvideokan. Jadi si pelatih harus bergerak sesuai dengan tempo musik, lalu si anak ini memvideokan. Nah, PR-nya minggu berikutnya harus dilakukan kembali seperti itu. Jadi bukan hanya pemahaman melalui media melihat, tapi paling tidak dia memegang PR dari si pelatih tersebut. Jadi materinya segitu aja terus tuh sampai bisa mengenal tempo. Nggak perlu menggunakan headset. Itu prinsip. Belum bisa ulang lagi sampai menemukan titik itu sendiri. Nah, selanjutnya ketika ngelatih anak-anak di sini tuh ada hal unik atau lucu nggak yang pernah dialami, kayak misalnya si anak ini tiba-tiba nggak mau belajar, ya yang intinya yang lucu gitu. Alhamdulillah sih Mas, sampai detik ini kita belum menemukan hal yang misalnya aku nggak mau, enggak sih. Justru malah mereka itu pertama selalu melihat dulu kegiatan si anak-anak ini. Hari pertama misalnya mereka melihat ada kegiatan tari, lalu minggu berikutnya ngajak mamah atau papahnya untuk melihat, kamu mau nggak? Dari situ kan ada selain niat dia ada keinginan si anak ini. Lalu yang ketiga baru kita terima. Jadi itu kembali kepada keinginan anak sih sebetulnya. Itu sih Mas. Yang terakhir nih Mas, boleh diceritain nggak prestasi atau pencapaian yang Mas paling berkesan selama mengajar di Sanggar ini? Kalau nggak selama ngajar, selama pengalaman Mas sih nggak apa-apa ya, sambil sharing nggak apa-apa. Sharing. Justru pengalaman yang membuat terkesan saya itu tadi Mas, ada beberapa kesulitan yang kami temui. Salah satunya kita mendapatkan seorang anak yang memang di luar dari kemampuan anak yang lain, seperti itu, atau mohon maaf di stabilitas. Tapi jika memang treatment kami berhasil, itu menjadi satu kebanggaan besar. Betul.
seperti itu. Lalu yang kedua proses. Proses. Karena kita apa ya, selain diajarkan untuk berproses, kita berproses, dan proses itu kan nggak mudah dan nggak instan. Iya. Iya, Seperti itu. Lalu itu yang membuat kami sebetulnya itu pengalaman itu mengajar anak-anak yang memang apa ya, di luar dari anak-anak normal, disabilitas, entah itu kekurangan dalam hal tempo, untuk gerak dan lain sebagainya itu. Lalu yang kedua festival. Alhamdulillah tahun lalu saya pribadi mendapatkan Pandata Tari terbaik se-Provinsi DKI Jakarta dalam Lomba Karya Cipta Tari tahun 2024. Sekaligus menyabet juara umum 2021. Lalu prestasinya ya alhamdulillah cuma banyak, baik dalam negeri, baik luar negeri. Salah satunya kemarin itu tahun 2023 itu kami berikan satu workshop tari Betawi ke kota Kuching, Malaysia. Pemahaman tari Betawi. Lalu 2022 Switzerland itu kita Nusantara. Nah, kebetulan dalam program apa ya, diplomatik. Ulang tahun HUT Indonesia. Penyelenggaranya ada di KBRI Bareng. Sebelumnya juga banyak sih mas, cuman itu saya nggak bahas. Itu sih. Salah satunya itu sih ya. Prestasinya alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah anak-anak juga berhasil. Nah kebetulan juga mohon doanya juga karena kita mempersiapkan lomba tingkat provinsi. Antara RPTRA dan kita kolaborasi dengan RPTRA dengan Sanggar Margasari. Mohon doanya semoga bisa mendapatkan hasil. Semoga sukses, semoga ya lancar semuanya. Iya mas, selama anak-anak yang latih di sini itu udah berapa lama? Mas ngajar di sini udah berapa lama? Kalau di sini itu kurang lebih berjalan 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Makanya selama 2 tahun itu mereka itu baru 4 tingkatan. Iya. 4 tingkatan. Jadi skemanya itu sebetulnya kita 7 tingkatan mas. 7 tingkatan. Nah, setelah 7 tingkatan itu mereka lalui, otomatis mereka akan masuk ke Bali Budaya Condet. Yang Budaya Condet ya. Bali Budaya Condet itu peruntukannya hanya untuk produksi. Iya, produksi tari, produksi musik, terus karya seperti itu. Jadi memang tahapannya seperti itu. Mereka harus mengenal dulu ragam dasar kita, karena kita basicnya Betawi, tari Betawi. Lalu setelah mereka melalui 7 fase itu, 7 kelas itu, mereka akan lanjut ke Bali Budaya Condet, mengenal tari Nusantara, mengenal kontemporer, mengenal lebih dalam tentang modern, hip hop, K-pop segala macam seperti itu sih. Berarti kalau misalnya ya tadi kan kata Mas ada 3 cabang kalau Margasari itu. Berarti kalau misalnya dari Ciracas Prima ini nanti ada yang nonjol bakatnya, itu akan Mas ajuin nggak ke yang di Balai Condet itu? Iya betul. Nah kebetulan di Balai Budaya Condet itu penatanya saya sendiri. Oh Mas sendiri penatanya. Seperti itu. Dan kebetulan memang dari Sanggar Margasari sampai detik ini saya yang selaku koreografernya selalu menciptakan. Nah, maka dari itu kan saya juga memikirkan ke depan, tidak selamanya saya membuat, tapi saya akan mencoba untuk memberikan satu ruang, satu kesempatan untuk teman-teman generasi muda yang kami lihat itu punya potensi seperti itu. Karena musik pun juga sama mas. Musik itu kita selalu memberikan arranger itu teman-teman yang punya keahlian lebih, kita berikan ruang. Dan itu tidak hanya satu arranger, tapi kita akan terus mencari arranger yang baru. Selama 2 tahun itu udah ada yang Mas kayak ajuin nggak namanya ke Balai? Sudah. Itu udah tampil di Condet doang atau ada pernah ke provinsi atau kemana? Nah kebetulan itu kalau udah masuk ke kelas Bali Budaya Condet itu udah produksi. Salah satunya alhamdulillah kan kita selalu dipercaya Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan. Berkaitan dengan acara gubernur, berkaitan dengan acara kementerian, berkaitan dengan acara-acara
nasional dan internasional itu sendiri itu sih Mas. Jadi jika mereka sudah mampu, kita lihat nilainya juga terus meningkat, Iya. tidak menutup kemungkinan kita akan bawa mereka ke sana. Belajar kurang lebih setengah sampai 1 tahun baru Iya. masuk produksi. produksi. Jadi di sini bibitnya, Bibitnya nanti di sana produksinya. ya. Gitu, Mas. Iya. Saya rasa cukup sekian Mas. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Maaf ganggu tadi waktu itunya sempat Sama-sama. nge-shoot video juga. Sebelumnya saya juga mohon maaf jika ada beberapa kekurangan dari kami juga atau berkaitan dengan informasi. Mohon Iya, maaf. iya. Terima kasih banyak ya Mas. Sama-sama. Ya. Sama-sama. Saya rasa cukup sekian video wawancara saya dengan Guru Fanar dengan Mas David ya. Ya, Mas David. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.